Ini kita sedang persiapan menghadapi 2021 ya untuk pelayanan. Kita tahu bahwa COVID masih akan berlangsung, jadi rumah sakit akan tetap menjadi dua bagian, yaitu pelayanan untuk pasien COVID tentunya dengan negatif pressure dan seluruh obat-obatan dan protokol kesehatan yang sangat tight untuk meningkatkan quality dan pencegahan penularan COVID. Namun juga kita juga harus memikirkan di 2021 adalah reboundnya pasien-pasien yang non-COVID. Nah, sehingga kita sudah persiapan untuk pasien COVID dan non-COVID. Tapi tentunya pelayanan yang akan sangat menyita seluruh perhatian kita di tahun 2021 adalah mengenai pelayanan vaksin. Ini lagi dipersiapkan, karena ini pelayanan vaksin nanti akan terbelah menjadi pelayanan vaksin program pemerintah dan pelayanan vaksin mandiri. Dan tentunya juga kami juga menyiapkan untuk pelayanan digital, ya khusus untuk adaptasi dengan protokol kesehatan kita dengan kebiasaan baru, yaitu digitalisasi e-health ya, kemudian kayak telemedicine dan juga home care. Itu yang akan mewarnai tahun 2021. Ini akan semakin ke sana arah trennya ya Bu Fatemah. Arah industri 4.0 sih, ke arah mulai kita pakai omni lah, kayak cyberspace services sama yang off and online seperti itu. Sejauh ini dari pasien seperti apa Bu respons mereka? Apakah mereka memanfaatkan layanan-layanan e-health yang sudah disiapkan oleh RS-RS BUMN? Ya, sepanjang ini adanya tren peningkatan penggunaan dari online ini ya. Oleh karena memang kita pertama bikinnya mudah aja, begitu masuk bisa komunikasi dengan dokter yang selama ini mungkin sulit untuk komunikasi dengan dokter, perlu waktu, perlu menunggu, tapi kalau dengan penggunaan telemedicine akan langsung bisa berbicara dengan para dokter. Ini trennya meningkat. Oke, sekarang saya ingin juga tahu seperti apa trennya di Alo Dokter ke Ibu Suci. Selama pandemi ini seperti apa Bu trennya untuk penggunaan telemedicine? Oke, sebelum adanya pandemi, perkembangan industri e-health ini atau telemedicine itu sudah menjadi pesat sekali. Contohnya, misalkan dari Alo Dokter itu sendiri, kita sebagai pionir kan didirikan pada tahun 2014, itu kita sudah memiliki 25 juta monthly active user. Sehingga kalau misalkan kita melihat dari pandemi ataupun before pandemi, masyarakat Indonesia itu semakin lebih menggunakan fasilitas dari telemedicine itu sendiri. Apalagi ketika terjadinya pandemi, masyarakat itu kan dihimbau ya untuk melakukan social distancing, aware terhadap kesehatan. Nah, produk kami ini semakin relevan dalam membantu masyarakat dalam situasi saat ini. Namun peningkatan yang signifikan itu terjadi pada bulan Maret sebenarnya pada kasus COVID-19 di Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini, telemedicine ini adalah bukan untuk menggantikan atau dokter ataupun layanan rumah sakit. Tetapi ini adalah untuk memberikan kemudahan yang lebih efektif terhadap pasien dalam menghadapi masalah terkait kesehatan keluarga mereka dan juga kesehatan mereka itu sendiri di era pandemi saat ini. Oke, servicesnya yang COVID-related misalnya apa yang paling banyak dimanfaatkan oleh para pengguna? Untuk produk kami ini yang banyak sekali COVID-related ini adalah telemedicine dan juga booking hospital. Yang seperti tadi saya ungkapkan, biasanya kan kalau dulu kita bisa langsung ke rumah sakit jika memiliki pertanyaan seputar masalah kesehatan. Nah, dengan adanya pandemik ini, mereka ini kan disarankan untuk social distancing. Jadi pasti ada perasaan takut untuk ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kesehatan itu kan tidak boleh ditunda-tunda. Nah, dengan adanya produk telemedicine ini, di mana mereka bisa mengakses dan juga bertanya terhadap dokter general practitioner misalnya atau dokter umum, bahkan juga dokter spesialis dengan cepat dan juga direspon dengan sangat efektif sekali. Jadi mereka tidak terlalu takut terhadap apa yang terjadi di kesehatan mereka itu sendiri. Oke, tadi sudah diungkapkan angka monthly active user-nya. Untuk growth-nya sendiri seperti apa Bu Suci? Untuk growth-nya ini sendiri sekarang di luar pandemik dan juga after pandemik yang seperti saya sudah jelaskan. Jadi kalau misalkan sebelum pandemik ini sendiri, yaitu di bulan 2019 kita sudah memiliki 25 juta monthly active user dan sekarang kita memiliki peningkatan 400% year on year yang dimana kita sudah memiliki 26 juta monthly active user.